Amin, amin. Oh ini sama komando. Begitu. Sampai bannernya. Tolos. Sumeneb Baru, Sumeneb Maju. Sumeneb Baru, Sumeneb langsung terima Satu, dua. Siap. Lari. Sumeneb Baru, Sumeneb Maju. Oh, saya. Tahan dulu lagi. Oh ya. Momen semangat nih. Perubahan. Semangat Perubahan. Mantap. Siap. Fikri. Ayo kira Kiai, bisa dijelaskan terkait kedatangan mendaftarkan ke Partai P3 ini? Iya, karena saya sudah jelaskan tadi sebetulnya ya, waktu sambutan saya pertama agak lupa saya sudah tadi apa saja. Jadi yang pertama bahwa P3 itu memiliki basis kultur yang sama ya, dan tapi beda irisan sehingga poinnya itu saling menguatkan. Pertama. Kemudian yang kedua memiliki semangat yang sama dengan kami untuk melakukan perbaikan ke arah positif, perubahan yang positif untuk Kabupaten Sumeneb. Dan sama-sama tidak menginginkan satu pasangan calon saja di kontestasi Pilkada 2024 ini. Selain itu, ya faktor-faktor yang pendukung saja, seperti misalnya bahwa ada kedekatan historis dengan ayah beliau, Kiai Wadid Ilyas, bahwa beliau itu termasuk tim 5 yang ikut serta ditugasi oleh PBNU untuk mendeklarasikan atau memfasilitasi lahirnya PKB di Kabupaten Sumeneb, ayah beliau. Jadi ada kedekatan historis, kedekatan emosional. Waktu sama-sama bocil, kami di pesantren yang sama, di kamar yang sama, jadi bercanda bersama. Waktu masih kecil, jadi di pokok-pokokan. Itu salah satu pendukung aja, salah satu pendukung bahwa ada kedekatan itu. Selain kekeluargaan. Tapi yang inti poin 1, poin 2, poin 3 itu bahwa ada semangat perubahan yang sama, kemudian memiliki basis yang sama tapi beda irisan dan itu saling menguatkan. Dan yang ketiga, Ada 4 tadi. Iya. Jadi tidak menginginkan demokrasi ini mandek, stagnan. Itu 3 poin yang saya kira menjadi titik temu kami dengan P3 di bawah pimpinan. Motivasi yang lain mungkin ada isu yang mau dibawa ketika Untuk Sumeneb ke depannya? Untuk depannya apa kira-kira? Sumeneb Baru, Sumeneb Maju. Sumeneb Baru. Sumeneb Maju. Saya kira itu yang kita bawa. Pak Kiai, apa ada alasan khusus ketika kemudian sampai hari ini minimal sudah mendaftar ke 4 partai? Iya, masing-masing partai yang kita temui dan berkomunikasi dan kami juga daftar, juga Fikri daftar, itu karena memang memiliki semangat yang sama. Ada poin titik temu dengan partai-partai itu, artinya garis perjuangan kami dengan kawan-kawan itu searah. Oke, ya. Jika nantinya berkolaborasi dengan beliau, tadi disebutkan berbagai ada historis dan semacamnya. Ya. Jadi kedekatan dari sudut nasab kami dekat. Kemudian kedekatan perjuangan keilmuan katakanlah ya, sama-sama dulu sekamar, bukannya sepondok, sekamar dengan beliau di kompleks D3 Al Jihad di Tebuireng Jombang. Ya, satu kamar dengan beliau. Kemudian bahwa di pilkada kali ini kemudian tampaknya kok ada kesamaan semangat seperti yang disampaikan beliau tadi, bahwa kami ingin bagaimana yang pertama demokrasi itu di Sumeneb bisa tumbuh, bisa hidup, dengan salah satu indikatornya adalah bagaimana incumbent itu tidak hanya melawan kubu kosong atau kota kosong. Nah itu kemudian terhadap pembaruan ke depan, baru dan maju seperti yang disampaikan beliau, saya kira kita ada satu senada. Saya
kira itu yang dan hal yang lain yang mempertemukan saya dengan beliau. Ini kan rekom dari DPP. Ya, ya. Nah, upaya dari DPC atau Deks Pilkada untuk meyakinkan biar rekom itu turun ke pendaftar itu seperti apa? Iya, jadi kan tugas kami ya sebagai pendaftar, sebagai Deks Pilkada yang menerima pendaftaran di sini, itu kan mengajukan semua nama-nama nanti. Dan prosedur di partai juga ada kegiatan nanti Rapimcab, rapat pimpinan cabang, kami akan menghadirkan setelah sudah terjaring semuanya, bisa kita undang sampai ke tingkat PAC, pengurus PAC, dan undang siapa yang kira-kira layak untuk didukung menjadi calon bupati. Jadi kan ada kalkulasi, ada berbagai pertimbangan. Jadi ini kata beliau on proses, jadi ini terus bergulir dan terus berdinamika di bawah, di akar rumput berdinamika, di tingkat partai politik berdinamika, di tingkat DPW mungkin dan juga di tingkat pusat mungkin terus berdinamika. Jadi kita Harus di M2 kalau ada siap undang-undang. nah, itu tergantung gimana nanti dari partai saya dalam kapasitas sebagai pengurus P3, ketua P3 sebelum saya akan patuh terhadap. Tentunya seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa pengurus DPP semua partai itu punya instrumen, punya alat ukur. Artinya mereka tentunya akan ingin sukses bagaimana mengantarkan siapa yang mereka rekom. Sebagai apa? Itu saya kira mereka punya. Dalam waktu dekat kabarnya ini akan ada lembaga survei, jadi kan akan melihat semua kekuatan dari calon-calon ini. Sinyal bahwa P3 sudah ngunci Pak Kiai sebagai kandidat? Ya itu bisa kan begini, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi semuanya bisa mencalon sebagai calon bupati ya di tempat kami. Nanti kami antarkan semua ke pusat. Ya, Pak Kiai sendiri untuk mendaftar di P3? Ya, saya juga akan. Ya, hanya apa memang sengaja nanti tidak mendaftar karena sudah di P3 mengunci Pak Kiai atau? Oh enggak, menurut saya kan begini. Waktu aja. Ya, jadi masalah waktu saja. Jadi bukan berarti saya kalau misalnya saya sudah mendaftar kemudian itu mengunci bagi kader-kader yang lain. Jadi saya kira tidak. Jadi orang pun kan harus, misalnya seperti kemarin mendaftar di Demokrat ya. Walaupun toh seandainya Mas Indra itu sudah mendaftar juga sebagai calon bupati, saya pun dan menurut Mas Indra, empon sudah daftar jadi calon bupati aja. Jadi kan saya kira karena bukan kepentingan pribadi kan, jadi harus kepentingan ya seperti tadi yang disampaikan, bagaimana baru, bagaimana maju yang disampaikan oleh Sejauh ini Pak Kiai, Mas Kiai koalisi dengan partai lain seperti apa komunikasinya? Kami masih pada taraf komunikasi menjajaki. Tapi ada potensi berkoalisi ya? Tentu kalau P3 kan harus, kalau ingin mengusung sendiri maka harus Berkoalisi dengan partai yang lain. Kami juga terus di bawah arahan dari pengurus DPP, dari pengurus DPW. Insyaallah kami juga besok akan komunikasi ke DPW dan kepada jaringan partai. Selain komunikasi dengan Nasdem dan Demokrat, siapa? Oh ya, langsung dengan Haji Husni ke Demokrat, dengan ke Nasdem, ke Demokrat juga dengan Mas Indra. Kami intens komunikasi.